Sejahtera bagi kita semua, selamat siang. Yang terhormat Bapak Ketua RW 5 Kelurahan Sari, yang saya hormati Bapak Restu Ananda selaku perwakilan dari Puskesmas Pandangaran, dan juga yang kami hormati Ibu Dewi selaku dosen perawatan Universitas Diponegoro. Kami hormati juga Ibu Kader, dan juga perwakilan masyarakat RW 5 yang disediakan waktunya dengan aktivitas Ibu Mega untuk bersedia berkumpul mengenalkan keluarga keluarga. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah diberi sekali kesehatan untuk kita dapat bersama-sama melakukan musyawarah rakyat ini. Sebelum memulai acara kajian hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Baik. Sebelumnya perkenalan terlebih dahulu, nama saya Reva. Saya perwakilan dari mahasiswa keperawatan Undip, profesi keperawatan Undip yang sebelumnya mungkin beberapa itu sudah pernah ketemu di kuliah waktu 2 minggu yang lalu. Kita kemari untuk melakukan screening yang dipertensi waktu itu, terus melakukan tensi juga di BKK, di ABISA, maupun di DIE. Nah ini saya akan memandu perjalanan untuk musyawarah ini. Nah mungkin dari beberapa sisi ini masih bingung mau dari musyawarah ini itu kok kita dikumpulkan di sini untuk ngapain maka. Nah jadi untuk musyawarah ini nanti kita akan membahas tentang kemarin kan sudah pengkajian, sudah pengumpulan data dari beberapa kalian terkait dengan hipertensi. Nanti kita akan membahas tentang apa saja yang akan kita lakukan atau kegiatan apa saja yang akan kita lakukan selama beberapa minggu depan terkait dengan hipertensi yang dialami oleh Bapak Ibu sekalian. Nah sebelumnya saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama itu nanti akan ada sambutan-sambutan. Yang kedua nanti akan ada pemaparan data hasil kajian yang telah dilakukan di yang lalu itu. Lalu yang ketiga itu ada diskusi tanya jawab terkait dengan penentuan prioritas atau masalah yang utama yang akan diambil dan juga tindakan apa yang akan dilakukan. Lalu nanti akan ada buku. Langsung saja untuk acara yang pertama itu ada sambutan-sambutan. Yang pertama untuk sambutan kepada Bapak Ketua RW, saya silakan Pak. Nanti saya untuk membuka acara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Restu dari Puskesmas Pandangaran Semarang dan Bu Dewi dari dosen keperawatan Undip, dan tak lupa yang saya banggakan dan saya hormati warga RW 5, Bapak dan Ibu, tak lupa adik-adik mahasiswi dan mahasiswa dari Undip Semarang yang telah memberikan ikut serta memperhatikan kesehatan dari lingkungan warga RW 5. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, dan saya mohon nanti bila mana ada hal-hal yang kurang bisa dikonsultasikan atau disampaikan dengan para kader PKK maupun dari tim. Nanti kedepannya mungkin
kekurangan-kekurangan yang ada dari kami bisa diperbaiki. Insya Allah warga RW 5 menjadi tambah sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari nanti kita ikuti apa yang akan disampaikan dari adik-adik mahasiswa kita dari UNI. Jadi ini melaksanakan KKN di sini sambil langsung tabaruk atau belajar kemasyarakatan agar ke depan nanti adik-adik ini bisa menjadi baik di dalam menjalankan tugas-tugasnya. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara ini, mari kita ikuti bersama, hanya kata dibuka. Terima kasih untuk Bapak Orang Tua dulu yang telah membuka acara pada hari ini. Selanjutnya akan ada sambutan juga dari Ibu Dewi selaku dosen dari keperawatan kami. Pada Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 5, kemudian Bapak Restu selaku perwakilan dari Puskesmas Andanara, kemudian kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir pada siang hari ini, dan adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya cintai, terima kasih. Sebelumnya saya kurang dulu ini, karena memang pada saat ini khususnya untuk keperawatan publik memang kita baru satu kali ya Pak Yin untuk masuk ke khususnya di area Kambusari ya. Karena memang kami juga baru tahun ini masuk ke Puskesmas Andanara begitu. Sebelumnya memang kami ada di beberapa puskesmas yang lain begitu. Dan semoga ini karena memang kegiatan kami kira-kira akan dilaksanakan sekitar 6 minggu ya Pak ya, 6 minggu sampai 29, oke, 29 Januari. Jadi adik-adik di sini mahasiswa akan hadir di sini, mereka untuk melakukan praktek keperawatan komunitas dan keluarga. Jadi tujuan dari praktek ini adalah meningkatkan, karena memang kami dari perawatan tentunya terkait dengan kesehatan Bapak Ibu. Jadi bagaimana meningkatkan kesehatan dari masyarakat, apalagi sekarang pada zaman pandemi ini, pasti kita ada yang harus lebih diperkuat khususnya di kesehatan kita. Nah ini nanti adik-adik akan melakukan beberapa kegiatan di masyarakat juga untuk mendampingi apabila ada beberapa warga yang mengalami mungkin masalah kesehatan seperti hipertensi, sehingga nanti diharapkan dengan adanya kehadiran dari kami di sini mungkin tidak menyelesaikan semua masalah kesehatan Bapak Ibu, tapi minimal di sini kami bisa berkontribusi, bisa urun apa ya, urun istilahnya ada sesuatu hal yang mungkin bisa kami berikan sebagai dharma bakti kami, salah satunya untuk warga gitu ya, khususnya di Kota Semarang. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada masalah kesehatan bisa menghubungi mbak-mbak atau mas-mas yang ada di sini, sehingga nanti bisa dikonsultasikan. Nanti kalau memang ada yang perlu dilakukan rujukan di puskesmas, nanti mbak-mbak dan mas-mas ini mungkin akan memfasilitasi. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah menyampaikan tujuan kata-kata. Selanjutnya mungkin bisa mewakili kami juga di sini, mungkin nanti sebutkan juga dari kalian di sini. Selanjutnya saja untuk sambutan pada sama piring sekalian. Aku tidak jelas. Sama. Sama piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat buat semua. Yang saya hormati Bapak Toto selaku Ketua RW 5 Tuan Rantikari. Yang saya hormati Ibu Dewi selaku dosen pembimbing KP Komunitas dan Keluarga Program Keluarga Dinas Universitas Diponegoro. Yang saya hormati Bapak Ibu RW 5 dan Bapak Ibu warga RW 5 dan Bapak atau Ibu kader RKK RW 5 khususnya Bu Titik dan ya Bu. Pada siang hari ini Bapak Ibu mahasiswa keperawatan Nes Universitas Diponegoro akan melakukan musyawarah warga. Kalau di Puskesmas biasanya MMK ya Bapak Ibu, Bapak jadi titiknya sama. Kalau nanti dari mahasiswa kemarin sudah berkunjung ke rumah panjenengan melakukan pendataan kunjungan untuk mengetahui apakah ada masalah kesehatan, dan pada siang hari ini mas-mas Mbak dari peralatan Undip akan mempresentasikan, akan memaparkan apa yang mereka dapatkan ya. Dan nanti dari warga dan mas Mbak mahasiswa nanti setelah dapat masalah kesehatannya nanti ada peran serta warga. Jadi harapannya dari kegiatan mereka ini seperti yang tadi disampaikan Toto Dewi, adanya perubahan perilaku. Ada mereka di sini ada memberikan manfaat. Yang pertama tadinya masyarakat tadi bocorannya tentang hipertensi warga B3 yaitu B3 yang tadinya belum tahu nanti setelah contohnya diadakan pemiluhan, kalau itu bisa mengetahui apa yang hipertensi, kemudian setelah mengetahui kalau itu mau untuk mengubah perilaku apa saja, contohnya cara pencegahan atau dan sebagainya, kemudian tahu, dan yang ketiga Bapak Ibu mampu untuk melakukan dari mas-mas Mbak yang tadi diajarkan. Kemudian yang keempat, kemudian Bapak Ibu mampu mengadaptasikan dan membiasakan untuk setelah apa nanti yang disampaikan oleh mahasiswa, dan mudah-mudahan apa yang mereka nanti pada mahasiswa untuk melakukan praktek pengetahuan keluarga di sini untuk Bapak. Jadi kalian ada praktek kan Bapak? Apa namanya? Saya selanjutnya ke kelurahan ada sedikit problem karena yang biasa memberikan ada yang bisa membuat baju bukan sakit Pak, jadi saya yang buat. Teman-teman seperti ini Pak.
dan proses dan masukkan ke mata yang kedua kalian. Mudah-mudahan apa yang nanti Mas dan kegiatan nanti yang mereka lakukan di sini diberikan kelancaran dan mudahan dari Bapak Ibu semuanya nanti kalau nanti kalau ada mahasiswa tertutup atau pohon kita mungkin itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Esko yang memberikan penjelasan dan juga Bapak. Sebenarnya juga mohon maaf dimulai seperti itu kita mengalami. Nah untuk yang selanjutnya untuk acara yang kedua langsung saja pada acara ini kita ke pemaparan hasil dari pengajian yang sebelum yang lalu itu akan dibawakan oleh teman saya Mbak Eka Paramita. Mbak Eka Paramita. Terima kasih kepada Mbak Eva atas kesempatannya. Di sini saya, Rika Paramita, akan memaparkan hasil pengumpulan data yang kami lakukan sekitar 2 minggu yang lalu ya, itu dari teman-teman kita telah melakukan wawancara kepada Bapak Ibu, ditanyakan beberapa pertanyaan gitu ya terkait dengan hipertensi. Untuk untuk pengambilan mengucapkan selamat datang kepada Pak Lurah ya, Pak Edwin yang telah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan secara langsung pada siang hari ini. Yang tadi untuk beberapa sudah melakukan sambutan. Untuk Bapak Edwin bisa menyampaikan beberapa kata-kata terkait dengan MBQW. Untuk waktu sampai 8 menit. Izin buka masker ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, siang. Yang kami hormati Ketua RW 5 Bapak Toto, juga yang saya hormati Ketua FKK Randusari UPD, juga yang kami hormati Ibu Dewi dari dosen keperawatan dan kedokteran UPD. Selamat datang Bu, yang kami hormati Abang Gacan, Pak Restu dari Puskesmas Panjangan, serta adik-adik mahasiswa praktek nih Fakultas Dok.
jurusan keperawatan Fakultas Kedokteran. Dan tak lupa yang kami hormati, kami banggakan ibu-ibu warga RW 5 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dulu, teman-teman. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya siang hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka mengikuti musyawarah warga yang kedua RW 5 Kelurahan Nagusari, khususnya di bidang kesehatan, kaitannya dengan kerja praktek mbak mahasiswa ini dari kedokteran dan perawatan undip. Nanti dapat kita dengarkan segala sesuatunya, apa-apa yang akan disampaikan oleh para mahasiswa ini, khususnya di bidang kesehatan. Mudah-mudahan dapat dicerna dan dimanfaatkan ilmunya, gitu ya. Syukur-syukur bisa diterapkan di kehidupan keluarga masing-masing dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini, semoga menjadi manfaat bagi panjenengan semua. Sekian, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini telah memberikan sambutan pada sesi ini. Kita langsung silakan untuk berbagi pemaparan presiden. Ibu Bapak, saya lanjutkan lagi ya. Untuk pengambilan data yang telah kami lakukan itu sekitar tanggal 13 sampai 25 Desember 2021, kami telah melakukan pengurusan izin tentunya di Puskesmas. Kami telah melakukan pengurusan izin ke Puskesmas, kemudian kelurahan, dari tingkat RW, tingkat RT, kemudian untuk mengambil data langsung kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya melakukan screening itu kami lakukan dengan melakukan wawancara, melakukan tensi, cek tensi, kemudian setelah kami mendapatkan data, kami melakukan analisis kelompok, kami melakukan diskusi kelompok sekiranya masalah apa saja yang mungkin muncul di masyarakat, dan akhirnya kami melakukan diskusi yaitu hari ini untuk menentukan masalahnya sekaligus tindakan maupun program yang akan kami jalani. Untuk selanjutnya ini adalah dokumentasi kami. Selanjutnya yaitu ada penyajian data. Untuk dari usia, kami di sini mengambil 30 masyarakat, dan dari 30 masyarakat ini sebagian besar 40% atau sekitar 12 warga itu adalah lansia akhir, kemudian 7 warga lansia awal, 6 warga dewasa akhir, 3 warga manula, dan 2 warga dewasa awal. Untuk dari tabungan sendiri, setelah kami wawancara ternyata sebagian besar, 99% warga telah memiliki tabungan. Kemudian untuk asuransi kesehatan, baik itu BPJS, asuransi lain, itu ternyata juga sebagian besar sudah memiliki. Kemudian untuk quality of life ini adalah kualitas hidup, di mana kualitas hidup ini yang kami tanyakan kepada masyarakat itu meliputi apakah hipertensi yang dimiliki masyarakat itu mempengaruhi pekerjaannya atau tidak, mengganggu pekerjaannya atau tidak, kemudian apakah dengan kondisinya sekarang ini, apakah masyarakat itu puas dengan kondisi yang dialami atau tidak, itu yang kami tanyakan, kemudian kami masukkan ke dalam kualitas hidup, dan hasilnya adalah 53% masyarakat atau warga ini memiliki kualitas hidup yang sangat baik, dan 47% memiliki kualitas hidup yang baik. Jadi tidak ada masalah kualitas hidup dari itu. Kemudian untuk keadaan spiritual ini berhubungan dengan bagaimana hubungan kita terhadap Tuhan, kemudian apakah
hipertensi yang dialami ini mengganggu kegiatan beribadah atau tidak. Dari skor tersebut didapatkan bahwa 57% masyarakat ini memiliki keadaan spiritual yang tinggi dan 43% diantaranya memiliki keadaan spiritual yang sedang untuk skornya ya. Kemudian untuk ketidaknyamanan ini berhubungan dengan ketika gejala hipertensi yang mungkin dialami seperti pusing atau gangguan tidur atau mungkin mengalami kecemasan, ketegangan, itu kami masukkan ke dalam ketidaknyamanan dan hasilnya yaitu 90% masyarakat ini memiliki ketidaknyamanan yang ringan dan lainnya yang tidak ada gangguan. Kemudian untuk faktor risiko psikologis ini meliputi kecemasan, kemudian ketakutan, ada pemikiran yang mungkin takut akan gelap atau tidak, kemudian ada yang nyeri sendi atau tidak, kemudian sering mengalami pusingnya seberapa, intensitasnya seberapa. Nah itu kita masukkan ke dalam faktor risiko psikologis, di mana sebagian besar ini 47% ini masyarakat memiliki kecemasan ringan. Untuk selanjutnya yaitu perilaku dan gaya hidup, ini meliputi kebiasaan, mungkin ada kebiasaan merokok atau tidak, aktivitas fisik, olahraga yang dijalani, kemudian untuk ketakutan minum obat, kontrol hipertensinya bagaimana, itu di perilaku dan gaya hidup. Nyata 60% masyarakat itu cukup baik. Kemudian selanjutnya yaitu untuk pengetahuan ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan tentang hipertensi yang Bapak Ibu sudah jawab benar atau salah ketika kita ajukan. Nah itu ternyata sebagian besar, hampir keseluruhan yaitu 93,33% masyarakat itu memiliki pengetahuan yang baik. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sikap di sini adalah hal-hal yang mungkin Bapak Ibu lakukan ketika ada gejala hipertensi yang muncul seperti pusing, misalnya dapat dilakukan dengan istirahat atau ketika pusing minum obat. Nah itu dimasukkan ke dalam sikap dan ternyata 86,67% masyarakat itu memiliki sikap yang cukup baik. Kemudian untuk kepercayaan ini berhubungan dengan obat herbal maupun misal tanaman obat keluarga, bukan obat kimia yaitu itu apakah bisa mengobati hipertensi atau tidak. Ternyata 66,67% ini kepercayaan masyarakat rendah, artinya masyarakat belum percaya tanaman herbal itu dapat mengobati hipertensi. Selanjutnya yaitu keyakinan. Untuk keyakinan ini adalah keyakinan apakah Bapak Ibu ini dapat mengatasi hipertensinya, yakin bahwa hipertensinya ini bisa sembuh atau tidak. Nah itu ternyata 90% ini meyakini bahwa saya bisa sembuh. Jadi 90% ini tinggi. Kemudian untuk komitmen ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu ini berkomitmen untuk selalu menjaga kesehatan, selalu rutin minum obat, selalu melakukan pemeriksaan kesehatan, dan didapatkan bahwa 43,33% ini komitmennya cukup, kemudian 33,33% ini baik, dan di antaranya ini ada yang kurang dan ada yang sangat baik, jadi ini merata. Kemudian dukungan atau motivasi ini adalah dukungan dari keluarga, saudara, tetangga maupun orang lain di luar diri sendiri dalam melaksanakan manajemen hipertensi untuk minum obat. Apakah ada dukungan keluarga selalu mengingatkan atau tidak? Itu ternyata 80% dari masyarakat itu dukungan atau motivasinya itu masih kurang. Kemudian untuk ketersediaan sumber dan akses pelayanan, ternyata karena di sini memang wilayahnya dekat dengan pelayanan kesehatan ya, ada mungkin dokter keluarga, ada RSP, ada sumber dokter karya di RS Sumina dan Puskesmas Pandanaran, sehingga masyarakat menyatakan tidak ada kendala maupun hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Dari beberapa data yang telah kami ambil, dari kelompok mengambil 3 masalah besar. Yang pertama yaitu defisit kesehatan komunitas berhubungan dengan tidak tersedianya program pendukung karena di RW 5 sendiri memang belum ada kelompok hipertensi. Kemudian yang kedua yaitu perilaku kesehatan cenderung berisiko. Ini adalah ketika masyarakat menyatakan untuk makannya masih belum terkontrol, masih makan yang berlemak, belum diet, untuk mengurangi garam itu juga belum ada yang pasti gitu, jadi masih makannya belum teratur.
Kemudian yang ketiga yaitu manajemen kesehatan tidak efektif berhubungan dengan kekurangan dukungan sosial, karena tadi kami mendapatkan data bahwa dukungan sosialnya masih rendah. Kemudian dari berbagai masalah yang ada tadi, kelompok juga mengajukan beberapa program yang bisa dilaksanakan. Untuk yang pertama, untuk masalah pertama yang defisit kesehatan komunitas, dapat dilakukan program senam hipertensi, kemudian senam ergonomik, pembentukan kelompok hipertensi, dan edukasi terkait dengan pemanfaatan tanaman obat keluarga. Kemudian untuk perilaku kesehatan cenderung berisiko, ini kita melakukan pendidikan kesehatan terkait dengan pengendalian hipertensi, bahaya-bahayanya ketika tidak mematuhi manajemen hipertensi yang benar itu bagaimana. Kemudian pemberian atau saran terkait dengan menu makanan sehat yang dapat dikonsumsi. Kemudian untuk manajemen kesehatan tidak efektif, ini ada pendidikan kesehatan juga terkait hipertensi dan edukasi untuk keluarga dalam pemantauan manajemen obat atau bagaimana untuk memantau agar bisa minum obat rutin. Ya, sekian untuk pemaparan data hasil kami melakukan screening kepada Bapak Ibu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan secara detail bagaimana program yang akan kita lakukan bersama dengan ibu-ibu, bagaimana baiknya, kemudian ada saran dari Bapak Ibu terkait program yang akan kita jalani selama kurang lebih 4 minggu ke depan. Itu nanti akan dipandu oleh teman saya. Kepada Mbak Siska, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rika Pramita, Bapak Ibu semua. Sesuai dengan pemaparan hasil dari pengambilan data yang kami lakukan pada 2 minggu yang lalu sebelum libur, dan minggu ini kita ada dalam diskusi. Pertama-tama saya juga izin memperkenalkan diri, nama saya Pusat Naga. Saya akan mewakili teman-teman untuk memandu diskusi kita hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf mungkin dari tekanan suara saya, memang saya dari NTT sehingga tekanan suaranya agak tinggi seperti ini, tapi tidak marah. Ini memang agak batu parah kalau NTT batu parah ya banyak di sana, jadi suaranya memang keras seperti ini. Baik, yang pertama terkait dengan 3 masalah yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rika, bahwa ada masalah yang pertama itu kesehatan komunitas. Nah, mungkin perlu saya jelaskan lagi terkait dengan apakah yang dimaksud dengan defisit kesehatan komunitas. Nah, dari 30 responden atau Bapak Ibu yang sudah kami screening dan memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kami mengumpulkan, kita berkumpul menjadi satu itu disebut dengan komunitas. Jadi komunitas berarti di dalam kumpulan kita ini, mohon maaf, yang sasaran atau peserta yang hadir adalah yang memiliki tekanan darah tinggi seperti itu. Sehingga di sini masalah yang tadi ditemukan pertama adalah kurangnya kesehatan dalam komunitas penderita hipertensi di RW 5 Kelurahan Bandusari seperti itu. Nah, ini dari hasil analisis kami melihat bahwa dari data yang disampaikan belum ada program pendukung dalam menyelesaikan masalah hipertensi di sini. Contohnya belum adanya kelas hipertensi seperti itu. Kemudian masalah yang kedua itu ada manajemen kesehatan kurang efektif. Yang dimaksud dengan manajemen kurang efektif itu, tidak efektif itu, artinya begini, tadi pas di data disampaikan semuanya baik, Bapak Ibu tidak mengalami keluhan, tidak mengalami gangguan aktivitas dengan adanya tekanan darah tinggi. Nah, dan juga Bapak Ibu juga sudah mengetahui apa itu hipertensi. Hipertensi itu harus minum obat, harus makannya kurangi garam. Itu saat pengkajian kami mendapatkan bahwa Bapak Ibu sudah mengetahui semuanya itu. Oh, Mbak, kami sudah ke dokter, sudah dianjurkan untuk
tidak makan garam yang banyak, tidak terus harus makan obat setiap hari. Namun kami tidak ingin ketergantungan obat sehingga kami tidak mengkonsumsi obat secara rutin. Nah, sehingga masalah ini diangkat karena masyarakat tahu tapi belum bisa menjalankan. Nah, tentunya ini kenapa menjadi masalah walaupun dalam keseharian Bapak Ibu sudah mengalami keluhan karena hipertensi, ketika seseorang mengalami hipertensi maka tekanan darahnya itu tinggi walaupun saat ini tidak mengalami gangguan kayak pusing atau pusing itu masih bisa diatasi dengan gerak sebentar seperti itu, namun kita tetap harus mengkonsumsi obat secara rutin, tetap harus mengikuti diet makanannya karena ketika seseorang mengalami hipertensi tidak dapat sembuh secara total, tapi kita dapat mengontrol tensi kita dengan makan obat dan juga diet atau perilaku pola hidup yang sesuai dengan diet yang disampaikan oleh Puskesmas atau tenaga kesehatan seperti itu. Sehingga kenapa kita menganggap itu sebagai satu masalah. Jika kita tidak makan obat dan hipertensi itu setiap kali kita tensinya tinggi itu lama-kelamaan bisa menyebabkan komplikasi. Contohnya bisa stroke, kita bisa sakit jantung, mata mulai kabur, tekanan mulai kabur seperti itu. Jadi masalah yang akan muncul itu pada organ-organ yang tentunya ada peredaran darah di dalam organ tersebut. Nah, itu sehingga kita angkat sebagai masalah. Selanjutnya ada masalah yang ketiga yaitu perilaku cenderung berisiko. Nah, perilaku cenderung berisiko yang dimaksud di sini adalah kita sudah mengetahui bahwa makan garam yang berlebihan dapat menyebabkan tekanan darah tinggi semakin naik. Namun dalam kesehariannya kita tetap melakukan sehingga memperberat sakitnya kita. Nah, untuk itu saat ini saya akan menceritakan bagaimana kita mau memilih masalah apa yang akan kita atasi atau kita selesaikan dalam komunitas kita ini. Apakah kita mau memprioritaskan masalah dalam komunitas ini atau kita mau menyelesaikan manajemen kesehatan, maksudnya kita sudah tahu sebaiknya kita menjalankan apa yang sudah diajarkan seperti itu. Untuk itu kami tidak dapat menentukan masalah apa yang harus kita selesaikan karena untuk menyelesaikan masalah tentunya perlu ada dukungan dari Bapak Ibu semua, mungkin Bapak RW, Bapak Lurah, dan pemerintah sektor yang terkait hadir untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang ada di sini. Jadi mungkin dengan masalah yang ada, kenapa tidak minum obat karena puskesmas jaraknya jauh atau karena itu kita bisa saling menyampaikan ini sehingga apakah kita nanti membentuk suatu kelompok atau kelas hipertensi yang nantinya mendatangkan orang puskesmas ke sini untuk melakukan pengobatan pengumpulan tekanan darah setiap bulan, mungkin itu kita dapat diskusikan bersama-sama sehingga bukannya yang kita bersama-sama sehingga nantinya kita dapat melaksanakan seperti itu. Jadi saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua, apakah yang ingin kita lakukan untuk menyelesaikan masalah dari 3 masalah tersebut. Tentunya prioritas masalah yang di sini kalau berdasarkan ilmu yang kami dapatkan ada perhitungan kita melihat apakah masalah ini sangat mengganggu kesehatan, sangat mengganggu komunitas seperti itu dapat kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, untuk itu dari ketiga
masalah. Yang pertama manajemen kesehatan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian perilaku cenderung beresiko, dan juga masalah defisit kesehatan komunitas, apakah yang ini kita selesaikan. Kelihatan Apakah kita mau melakukan penyelesaian masalah untuk yang berkelompok terlebih dahulu, ataukah yang secara pribadi nanti kami yang berumah masing-masing, atau untuk secara berkelompok seperti ini? Mungkin kelompok apa yang berat? Nah, ya, betul yang nonton gitu. Memang ada kelompok mau. Kelompok ya. Kenyamanan semuanya. Gimana kalau kelompok? Dan tidak terlalu memberatkan pihak yang memberatkan. Kalau masih satu RT enggak begitu beratkan, tapi kalau antar personil kan yang nanti benar muternya pada kerepotan. Itu ya mungkin bisa kerjasama dengan masyarakat dengan baik, itu mungkin dari Bapak RW. Apakah Bapak Ibu semua menyetujui atau ada pendapat yang lain? Silakan. nah kelompok untuk itu berarti untuk prioritas. Mari Pak. Untuk itu berarti masalah yang akan kita dahulukan, prioritaskan untuk selesaikan. Yang pertama adalah defisit kesehatan komunitas, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama, bukan masalah sendiri. Tapi kita ada 30 kemarin tentu dari beberapa RT itu ada 30 yang mengalami hipertensi, sehingga dari situ kami akan menawarkan beberapa tindakan untuk kita menyelesaikan masalah. Yang pertama, tindakan yang menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah pembentukan kelas hipertensi. Ini juga salah satu usulan dari puskesmas yang diberikan kemarin melalui Pak Restu kepada kami, yaitu pembentukan kelas hipertensi. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang pembentukan kelas hipertensi ini, yaitu kegiatannya itu kita lakukan secara berkelompok. Tadi yang dimaksud Pak RW, kita kelompoknya ber-RT untuk kita selesaikan. Mungkin dipertimbangkan jarak juga ya, dari tempat juga ke sini agak kesulitan untuk melakukan ya, sehingga kita bisa membuat sebuah kelas hipertensi yang di dalamnya kegiatan itu kita bisa sepakati kita melakukan per bulan atau per minggu. Kemudian di dalamnya itu kita juga tidak sendiri, tapi kita akan bekerja sama dengan di bawah dari nama puskesmas, sehingga kegiatan yang ada tentunya kita akan mengontrol tensi setiap bulannya. Jadi semua penderita hipertensi bisa memeriksakan tensinya setiap bulan di dalam kelas hipertensi itu. Kemudian ada pengobatan secara rutin. Ketika kita lakukan kegiatannya secara rutin, otomatis pengobatan pun berjalan secara rutin, lancar seperti itu. Kemudian kita saling mendukung. Jadi bukan hanya kita sendiri yang saya lupa gitu, tapi sesama teman mengingatkan, Mbak kamu udah minum obat atau belum hari ini gitu. Dan secara berkelompok adalah sendiri di mana kita saling mengingatkan. Karena seperti itu, contohnya seperti kurangi garam. Nah, untuk teorinya sendiri, untuk penderita hipertensi satu hari hanya bisa mengonsumsi garam
1 sendok teh seperti itu. Jadi dikurangi garamnya. Nah, kita bisa mungkin saling meningkatkan dalam kelas hipertensi. Kemudian di dalam kelas hipertensi juga kita bisa melakukan senam hipertensi. Senam hipertensi tentunya untuk membantu kita untuk mengontrol tekanan darah tinggi. Itu untuk tindakan yang pertama. Yang kedua, ada tindakan senam. Senam bersama itu yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu senam hipertensi. Nah, senam hipertensi itu bukan senam ya, mohon maaf yang loncat-loncat seperti tidak ya. Jadi jangan kepikiran nanti kita mau loncat-loncat tidak. Tapi ada senam khusus yang hanya diperuntukkan untuk penderita hipertensi yang juga membantu untuk mengontrol tekanan darah seperti itu. Itu untuk pengeluaran kegiatan yang bisa dilakukan dalam komunitas. Kemudian ada juga penanaman tanaman obat keluarga. Itu kita bisa menanam obat-obat tradisional yang sudah diteliti dan memiliki khasiat untuk membantu mengontrol tekanan darah. Jadi ada 3, mungkin kita bisa sepakati dari 3 kurang 1, yaitu pendidikan kesehatan. Karena nanti kami akan memberikan penyuluhan seperti itu, penyuluhan sederhana dalam kelompok atau kelas seperti nanti. Begitu saya kembalikan kepada Bapak semua untuk menentukan dari 4 itu kita memilih yang mana. Nah, saya dari kami menganjurkan ada 2, yaitu yang pertama jangka panjang dan jangka pendek. Mana jangka panjangnya yaitu kelas hipertensi itu kita memulai sekarang, namun akan dilanjutkan setelah kami selesai tugas di sini, akan dilanjutkan oleh pihak puskesmas. Sedangkan yang jangka pendek kita akan melakukannya sekarang. Itu contohnya senam hipertensi seperti itu, atau penanaman tanaman obat keluarga untuk mencegah hipertensi. Kita lakukan sekarang dalam waktu 3 atau 4 minggu ke depan seperti itu, karena kami sampai tanggal 29 Januari. Jadi ada 4 kegiatan. Mungkin kita mau memilih yang mana, silakan. Yang pertama ada pembentukan kelas hipertensi, yang kedua ada senam hipertensi, yang ketiga ada pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman soga, dan kemudian ada pendidikan kesehatan atau penyuluhan. Kalau untuk tentunya kita juga mempertimbangkan sarana-prasarana yang ada di sini ya, kayak untuk program apakah tersediakan atau tidak seperti itu, sehingga kami tawarkan, kami sampaikan agar sesuai dengan ada kebutuhan yang ada di sini, sehingga ketika kita menyetujui menyepakati untuk melaksanakan kegiatan tersebut, monggo angkat tangan semua. Dari Ibu Ipon dari RP4 ya. Memilih untuk senam dan senam hipertensi dan pemanfaatan lahan penanaman tanaman obat keluarga. Apakah ini sudah mewakili semuanya? Mungkin dari Bapak RW terkait dengan 4 kegiatan yang kami tawarkan,
ada kegiatan untuk menyelesaikan masalah yang tadi sudah kami paparkan, yaitu ada pembentukan kelas hipertensi, di mana di dalam kelas itu kita akan bergabung untuk menyelesaikan masalah yang ada di sini. Terus dalam kelas hipertensi itu juga ada kegiatan kontrol tensi setiap bulannya, kemudian ada pengobatan, sehingga pengobatan berjalan secara rutin. Selanjutnya ada senam hipertensi. Yang ketiga ada pemanfaatan lahan dengan penanaman obat keluarga. Kemudian ada pendidikan kesehatan atau penyuluhan. Sehingga kami tawarkan apakah yang cocok dan sarana-prasarananya mendukung di daerah ini, di kelurahan RW 5 kelurahan Besar. Tawarkan aja nanti kita mengikuti aja nanti kemauan dari peserta. Kalau memang sudah ketemu nanti kalau bersangkutan kita sudah mendapat. Baik, tadi Pak dari disampaikan dari Bapak dari Ibu Ipon selaku kader dari RPN 4 bahwa mewakili Bapak Ibu memilih untuk senam hipertensi untuk jangka pendek, tindakan jangka pendeknya, karena kebetulan kami di sini sampai minggu terakhir, sehingga senam hipertensi bisa kami lakukan bersama-sama dan ada evaluasinya. Sedangkan untuk jangka panjang tentunya nanti kami akan sampaikan ke puskesmas juga untuk tindak lanjutnya seperti apa setelah kami keluar dari sini. Sehingga ada dua yang dipilih, yaitu senam hipertensi dan pemanfaatan lahan untuk tanaman obat keluarga untuk hipertensi. Seperti itu. Setuju ya Bapak Ibu? Tentunya untuk tanaman obat sendiri apakah lahan kalau lahan kita bentuk dalam kelompok tentunya tidak kita nggak tapi kita menggunakan yang kurang paham tentunya kita juga akan bekerjasama dengan Desa Tekor di kecamatan untuk memberikan kepada kita bagaimana memanfaatkan lahan walaupun sempit, walaupun ini kita bisa memanfaatkan untuk penanaman pohon. Jadi untuk penyelesaian masalah ini tentunya tidak kita sendiri, tapi kita juga bisa minta izin dari Bapak Lurah untuk di bagian pertanian yang ada di kelurahan bisa mengajarkan kita bagaimana menanam tanaman toga itu agar bisa tumbuh dengan baik seperti itu di wilayah kita. Kemudian yang untuk senam hipertensi tentunya kita juga perlu memperhatikan apakah tempat yang kita gunakan untuk melakukan senam hipertensi, karena kita cukup banyak 30 peserta. Bisa juga nanti kita di sini, tapi kita bagi dalam keluarga itu nanti kita pertimbangkan secara bersama-sama. Setelah kita ada dengan kegiatan ini jalan gitu, kita bisa jalan. Nah mungkin dengan dan kelompok perlu memikirkan bagaimana merekrut atau memberikan informasi agar di sini ada kader atau remaja, saya nggak tahu yang bisa untuk menunjang program ini. Misalnya untuk senam hipertensi mungkin kader ada yang sudah bisa, berarti kan bisa memimpin nanti. Kalau memang belum ada, berarti dengan mencari dan misalnya sharing untuk berbagi ilmu jadi minggu pertama mungkin nanti panjenengan ngajarin dulu, nanti berikutnya juga ada, nanti ada kasusnya yang melakukan, sehingga nanti kan akan ada sudah disediakan tempat
Baik Dewi, terima kasih untuk masukannya terkait dengan hipertensi. Kebetulan dari Pak Ibu kemarin juga ini untuk nantinya kalau di sini mau dibentuk hipertensi, maka dari Puskesmas akan memfasilitasi untuk memberikan sosialisasi dan juga mengajarkan menyiapkan kader-kader yang akan menjadi kader kelas hipertensi seperti itu, dukungan dari Puskesmas untuk karena kegiatan tersebut tentunya akan berkelanjutan. Sedangkan untuk hipertensi nanti selanjutnya kita akan rencanakan bersama-sama. Nah, kami masih ada di sini sekitar 4 minggu, sehingga kita untuk awalnya ini kita bisa lakukan maunya per minggu, apa dalam 4 minggu ini kita 2 kali, nanti kita sepakati bersama dan kita akan berlatih bersama-sama dengan alat yang sudah tersedia di sini, sehingga gerakan-gerakannya juga bisa dipahami, diingat, sehingga ketika akan keluar dari sini Bapak Mama bisa melakukannya sendiri dengan menjadwalkan dalam komunitas seperti ini. Iya, aku pengen jowo, tapi kan di total jadi tak tinggal lintas di sini. Oh iya, di sini kita yo terus capek sesuk. Pemilihan tindakan yang akan dilakukan, kita akan membuat rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut ini untuk menindaklanjuti apa yang kita sepakati hari ini. Nah, jadi kita tidak sekedar ngomong aja sini, tapi kita menindaklanjuti apa yang akan kita perbuat. Pertama itu pembentukan kelas hipertensi. Nah, pembentukan kelas hipertensi kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk mengontrol dan juga memberikan pelayanan kepada kita komunitas peserta yang mengalami tekanan darah tinggi di sini. Setiap kita sepakati dulu apakah kita melakukan setiap bulan, setiap sebulan 2 kali atau tentunya kita perlu kita memperhatikan bahwa hipertensi ini juga nanti kita bisa melakukan dari Puskesmas untuk dengan pengobatan dan pemeriksaan dari kalau menurut saya juga memanfaatkan waktu dari para mahasiswa sendiri nanti juga bisa memberikan apa yang kondisi di tempat kita ini tentang hipertensi tadi mungkin kita menyampaikan tapi saran itu sesekali dalam waktu yang ini apa yang disampaikan itu pemimpin tadi kita mengumpulkan kader dari posyandu ini dan saudara diberikan satu masukan atau diajak sharing dengan peserta dari Puskesmas dan nanti temukan dalam waktu singkat atau dalam ini. Nah, kemudian di kemudian waktu kan bisa kader ini bisa membantu masukannya. Baik Pak, terkait dengan kelas hipertensi tentunya kita tidak langsung membentuk saja kelas hipertensi. Kita pertama tidak akan melakukan sosialisasi bahwa sosialisasi ini tentunya bukan dari saja tapi dari Puskesmas, sehingga dari kesepakatan ini kami juga akan menyampaikan kepada Panitia yang kebetulan ada dahului, maka kami akan menyampaikan hasil kesepakatan kita dan kemudian nanti kita menentukan hari sosialisasinya dalam beberapa minggu ini, 4 minggu ke depan seperti itu. Jadi kita mau sepakati kelas hipertensi, sebelumnya itu kita akan sosialisasi dulu kepada Bapak Ibu kader apa yang nanti dilakukan pada saat kita melakukan kelas hipertensi. Jadi kita sepakati waktunya kapan sosialisasinya seperti itu. Minggu depan itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Iya.
Baik, minggu depan ya, tanggal 5 hari Senin nanti kita sepakati, nanti kami juga meminta waktu, kebetulan besok pastinya masih libur. Hari Senin kami akan menyampaikan kepada Pak Menko dan juga akan meminta waktu untuk memberikan terkait dengan relasi potensi itu sendiri, sehingga kita bisa menyepakati waktu di hari Kamis, Jumat, Sabtu seperti itu. Mungkin kita dianggap dari tanggal 4 baru kita ada sosialisasi. Kita menentukan waktunya sesuai dengan waktu luang dari Bapak Ibu semua. Di atas dari tanggal 4 kita memilih tanggal berapa untuk sosialisasi kelas siswa PNC. Karena tanggal 3 masih libur, sehingga tanggal 4 kami baru bisa menyampaikan ke Puskesmas, dan itu waktu tentunya kami akan meminta persediaan dari Puskesmas di atas dari tanggal 4. Tentunya ini kan konfirmasi lagi jika ada halaman. Nah, setelah penyebaran itu nanti kan ada perwakilan dari RT ya, kadernya kan. Nanti panjenengan dan kan panjenengan kan memang per RT ada 2 yang pernah menjawab mahasiswa, 2 mahasiswa plus kader yang dari RT tersebut nanti dibikin kelas persepsi nanti dia per RT. Jadi kan nanti Anda masuk ke sana mungkin pas awal melakukan bulan ya, tapi nanti akhirnya nanti ikut melakukan gitu loh. Itu misalnya sekalian mereka evaluasi, oh yang mungkin itu peningkatan yang ini sudah bagus dan lain-lain. Jadi nanti kalau dengan sudah keluar bukannya sudah bisa melakukan sendiri secara mandiri. Baik, terima kasih. Berarti kalau intinya kita lakukan untuk itu nanti kita kesepakatannya di sini per RT. Sosialisasinya kita melakukan di hari apa dari RT 3. Jadi yang mewakili RT 3 kita bisa menentukan waktunya, tanggal, hari, tanggal dan juga jamnya. Sehingga nanti kami juga datang sesuai dengan waktu luang dari lama semuanya. Dari RT 3 silakan. Yang mewakili yang keempat. Untuk RT 3 nanti konfirmasi lagi. RT 4 kita menentukan hari Minggu. Pertama hari Minggu. Minggu itu tanggal berapa? Tanggal 9. Sosialisasi relasi potensi nanti kita menyampaikan apa yang kita lakukan saat relasi potensi dalam RT. Kita menentukan harinya untuk yang sementara waktu ada ujian minggu lagi hari Minggu. Yang lainnya Mau kemana Pak? untuk RT 4 sendiri
Hari Minggu apa Sabtu? Orang khususnya Minggu apa? Minggu. Oh, hari Minggu itu Sedangkan misalnya tanggal 9 hari Minggu ingat-ingat ya kita untuk waktunya pagi, siang, malam kita tentukan. pagi aja ya refresh pagi Selanjutnya RT 5. cuma paling 3 orang kok. Gabung Bisa bukan di sini intinya dalam kelas itu tidak memperberat, maksudnya jaraknya bisa dijangkau. Mau 2 RT 1 kelas boleh, asal jaraknya semuanya menjangkau. Mau 3 RT 1 kelas pun bisa. Yang penting kita semuanya jaraknya juga terjangkau. Terus bedanya juga dilalui semua. Berarti yang paling untuk ada 4 ada 4 peserta di sana. Untuk ada 4 memang untuk kesini agak sulit karena mendaki dari bawah agak kesulitan. Sehingga tadi juga berdampak ada 4 orang. Tidak. Kalau kelas tidak boleh terlalu banyak. Nanti dia fokus semua. Kalau nanti terlalu banyak, nanti kayak keseluruhan. Jadi nanti biar dia percaya saja nggak masalah. Mesin kecil tapi itu difokuskan ada mahasiswa 2. Mahasiswa memang mahasiswa masuk ke RT masing-masing. Itu tanggung jawab. Lebih enak gitu. Biar kecil saja nggak apa-apa. Tapi nanti ketika perusahaan kader semua bareng kader RB, kadernya kalau kelas biasanya untuk RT 32 ada berapa personilnya yang bertensi? Teman-teman tenang jawab. Untuk RT 4 ada berapa? Ada 4 ya. RT 3-nya? RT 3 7 Pak. Itu bisa mungkin RT 568 yang bisa 30. Untuk 5 ada berapa peserta untuk teman-teman tenang jawab? 5 ada berapa? Ada 6. Untuk RT 7 ada berapa? Oh, RT 6 ada 7. Berarti yang RT 8 5
Nanti kalau ada warga lain yang apa-apa, mau Baik, selanjutnya kami juga fasilitasi untuk RT 1 dan 2 masih di screening, jadi kita bisa mengambil berarti RT 4 satu kelas tersendiri, kelompok RT 5, 6 dan 8 satu kelompok, tempatnya di sini di balai Karena ada tempat tuh. Kalau ada tempat untuk kumpul. maksimal 7 orang pesertanya. Yang penting ada tempat untuk baik Bapak Ibu, karena penanggung jawabnya juga per RT ada mahasiswa, sehingga kita lakukan kelasnya per RT saja. Jadi masing-masing menentukan tempat dan waktunya sesuai RT masing-masing. Jadi untuk RT 4 sudah disepakati hari Minggu, untuk RT 5 boleh dibuka waktunya. Kamis kami tanggal 3 RT 5, kemudian RT 6 ini 9 ya gini aja, RT menentukan hari Minggu jamnya dan yang pagi jam 9. Jangan pagi. Jam 8 cek do. Nggih. Kalau cek mobile susah. Jam 9 atau jam 10. Jam 10 kapan to, Mak? Jam 9. Jam 9 atau mau cek jam 9 wae, Pak. Harinya monggo. Yang penting jamnya. 5 sama 8 enggak cocok. Gimana? Ya, karena banyak Ya, maksudnya hari biasa tapi habis Waktunya sore gitu lah, maghrib. dari apa? Tapi lebih bagus ya. Kita jam 6 Mbak. Untuk RT8 hari Sabtu tanggal 8 jam 6, dan yang terakhir RT3. Untuk RT3 disepakatinya hari apa?
Lalu sama Pak Indra memfasilitasi hari ini. Dari mana yang perlu pagi? Tertinggal ketiga. Untuk yang ketiga hari ini sebelum memperingati Mbak Nura. Mas Pandu sama Pak Nina untuk yang ketiga. Mungkin dari satuan satu waktu nanti dikonfirmasi lagi untuk kesepakatan yang lain. Untuk yang ketiga hari Minggu jam 7 pagi. Jam 6 pagi. Baik, semua telah sudah terlalu. Untuk waktu sudah semuanya ya, kita bisa lihat di sini sudah. Yang berikut untuk sosialnya hadir kita kontak waktu dengan selanjutnya adalah senam. Untuk senam tentunya ada sambil teman-teman mempersiapkan menampilkan senam potensinya seperti apa, mungkin kita menentukan hari tanggal di mana kita bisa berlatih bersama satu hari ini kita berlatih bersama untuk senam potensi. Nanti bisa dilanjutkan di RT masing-masing. Untuk kali ini pertama kita berlatih kita di sini sudah tersedia malah tinggal untuk musik gerakannya nanti kami bawa ngantuk. Kira anak indah kira kan pisau nih. Mental. Kira-kira semuanya bisa ada waktu di hari apa tanggal berapa untuk pelaksanaan senam hipertensi bersama-sama. Ya senam baru-baru jadi enak baru-baru. Ada usulan setiap hari Minggu pagi, apakah semuanya bersedia atau ada yang lain? Sak karepe lah aku ora kerja. Iki malah nyape apa lebih. Apa bayaran iki kok. Baik, berarti aku pertama kali senam hipertensi. Makanya jam berapa Mbak? Karena dari 1 tahun jatuh pertama Mbak.
untuk tenang hipertensi tentunya sebaiknya waktunya pada pagi hari setelah kita mandi, bila perlu kita mandi air hangat agar otot-otot terasa rileks sehingga ketika kita melakukan tenang juga sehingga kita anjurkan untuk kita waktunya pagi. Kalau mau ditentukan hari Minggu tanggal 9, waktunya bisa disepakati dari jam 6 kita batasnya jam 7 ya, biar belum ada matahari panas. Baik Pak, tadi sempat kami bicarakan untuk pertama kita lakukan senang hipertensinya secara bersama juga. Ya. Jadi ditentukan di hari Minggu, jamnya jam 6 pagi ya. Ya, ini tuh Mbak disampaikan dulu ke Pak RT agar ini kan bukan rutinitas. Nah, yang rutinitas disisihkan dulu, tapi memberikan kesempatan yang ini dulu untuk kali ini. Nanti menyampaikan Pak RT. Oke, sarannya Pak RT itu. Nah, yang peserta hipertensi ikut senang sana ya? Yang senang di sini tuh yang hipertensi ya. Rasa saya malah lega, ada sih. Baik Bapak Ibu semua, berarti kita sudah ada kesepakatan hampir kegiatan yang kita lakukan, yaitu yang pertama kelas hipertensi dilakukan per RT. Ini mungkin saya sekalian menyimpulkan hasil kesepakatan kita bersama yang saya bacakan. Saya menghasilkan ini dua yang saya akan membacakan kesimpulan dari kesepakatan kita. Tentunya yang pertama ada dua kegiatan yang kita lakukan. Yang pertama pembentukan kelas hipertensi itu dilakukan pada RT. Ini kita akan melakukan penyesuaian tekanan darah tinggi setiap bulannya, setiap 1 bulan. Beberapa minggu depan kami akan lakukan sesuai dengan waktu. Mulai minggu depan hari Minggu itu sudah dilakukan kelas hipertensi per RT. Sedangkan untuk kedua yaitu senam hipertensi, kita sepakati melakukan senam hipertensi untuk pertama kali kita lakukan secara berkelompok atau berkelompok. Dilakukan di sini hari ini tanggal 9 jam 6 pagi. Tentunya kami untuk senam tanggal 2 ya, hari Minggu ini. Oh ya, tanggal 2 hari Minggu ini. Untuk itu kami minta kesediaan untuk menunjang kami dalam sarana-sarana tentunya dan semuanya. Kami akan mempersiapkan videonya untuk ditampilkan pada saat dilakukan senam. Sedangkan untuk senam sebelah nanti kita bekerjasama dengan kelurahan atau bagian pertanian untuk memberikan sosialisasi. Tentunya ada Pak ini yang kita tampilkan kita untuk mengajarkan bagaimana cara menanam. Kalau senang kan langsung di sini. Kalau mungkin mau keluar besar ya sampaikan aja pada Baik, terima kasih Pak RW untuk dukungannya.
kami sangat berterima kasih untuk itu. Pelaksanaan senam hipertensi kita akan dilakukan secara rutinitas hari Minggu tanggal 2 jam 6 pagi di Balai Pertemuan di sini. Untuk fasilitasnya sudah disediakan oleh Bapak RW untuk membantu kami. Kami akan menyediakan video senam hipertensi agar kita dapat berlatih bersama-sama, sehingga ketika turun ke kelas kecil kita sudah bisa melakukan, dan juga nanti untuk kelas di setiap stage nanti disesuaikan jika pelaksanaannya di rumahnya Mbak siapa, kita bisa menggunakan peralatan yang ada di sana untuk senam. Mungkin itu hasil dari pertemuan kita hari ini. Ada 2 kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian selanjutnya, apakah ada tambahan dari Bapak Ibu semua, dari Bapak RW dan Bapak Lurah? Kalau dari saya mohon sama para kader dari masing-masing RT tolong untuk dibantu dari para mahasiswa ini. Tentunya pada saat akan dilaksanakan seperti hal tadi yang sudah disampaikan, jadwal itu lah para kader maupun RT yang bisa mewakili bisa menyampaikan pada warganya yang kebetulan harus ikut itu waktunya maupun pelaksanaannya, bagaimana nanti koordinasi dengan pihak mahasiswa. Ya, jadi kalau waktu sudah ditentukan ya panjenengan bisa membantu ngabari dulu Pak besok ada senam atau kelompok itu tadi kita dilaksanakan di sini. Nah, itu saya harapkan para kader membantu ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk tadi ada pertanyaan tentang program. Untuk program sendiri tadi sertifikasi tentunya kita untuk lahan kita harus menggunakan polybag, sehingga kita membutuhkan bantuan sertifikasi dari bagian pertanian dari kelurahan, sehingga nanti kita menyesuaikan dengan waktu dan petugasnya. Seperti itu. Yang kita utamakan saat ini adalah 2 kegiatan yang sudah ada waktu dan tanggalnya. Terima kasih untuk diskusi kita sudah selesai. Terima kasih untuk keaktifan dari Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk dukungan dari Bapak RW, Pak Lurah dan juga Ibu Ketua RT, Ibu dosen juga yang telah mendukung kami dan juga semua warga yang aktif dalam kegiatan diskusi di sini. Untuk itu, untuk kegiatan diskusi selesai, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Mbak Rika dan juga Mbak Rita tadi yang mengamalkan beberapa hasil dari diskusi kita ini juga dimohon juga untuk Ibu dan Bapak sekalian untuk dapat disampaikan oleh Bapak RW untuk dapat mengikuti kegiatan, karena kan ini ditentukan juga oleh Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau kita dapat mengikuti kegiatan yang sangat bersama, dan juga ini mungkin Ibu Titi mungkin bisa memberikan motivasi pada pasiennya supaya kegiatan yang disepakati, dan juga nanti untuk sekalian menutup acara.
Enam kok. Apa tak ketok? Membantu saya ibu-ibu itu sedikit gambaran untuk senam kita ya. Enggak. Pas mana nak siapa bayarnya Walaupun di lapangan, tapi gerakannya kan 1, 2 gitu ibu. Nanti banyak yang ambil juga ibu banyak mbak-mbaknya itu yang ambil nantinya. Nah ini sangat penting sekali. Padahal bisa kita laksanakan seminggu sekali dari itu tadi kesepakatannya. Berarti yang sudah jadi kesepakatan bersama, kegiatan ini kita laksanakan setiap seminggu sekali di wilayahnya masing-masing, Bu. Makan gitu. Nah, berarti yang di sini hanya RT 8, 5. Kalau RT 6 ada, berarti di lokasi sendiri. RT 3 ada, mungkin lebih semangat karena tidak harus di sini yang jauh ya Bu. Yang RT 4 juga mungkin kalau naik arah-arahan ada di kontrol di katrol. Ya berarti sudah kesepakatan nanti untuk bersama juga ibu-ibu kader ataupun Bu RT-nya, ibu jangan lupa untuk tugas ini membawa warga kita biar sehat dan tambah sehat lagi. Walaupun sekarang sudah sehat gitu ya Bu, nggak ada apa-apa, tapi bisa tambah sehat lagi. Terutama nanti dijaga untuk tensinya itu, walaupun sudah banyak yang sudah terkejut, tapi yaitu di budaya kita mereka mungkin menginginkan ada ini kan kita kegiatan nggak pernah ada maunya sangat dinasti dikasih penurunan darah itu tadi kan sudah disarankan sih selama hanya saran untuk tidak puskesmas walaupun tidak bayar, tapi kan itu tadi. Dan jauh kalau mungkin dari ibu atau mbak-mbaknya ini bisa memfasilitasi motor puskesmas, kalau kemungkinan yang kebetulan ada riwayatnya hipertensi bisa diberi obat rakitan pas kok sila ya Bu, kita bisa yang sekali kegiatan nebeng kok sila Ibu, jadi sekalian jadi satu, mungkin nanti biar pesertanya kok sila tambah banyak juga. Nah bisa koordinasi dulu dengan puskesmas. Jangannya kami karena saya juga sudah berulang atur kalau puskesmas tidak bisa keluar membawa obat untuk sekarang kan lain dengan dulu memang kita menghasilkan ada yang obat, sekarang kan memang nggak boleh, tapi nggak tahu nanti mungkin kalau ada kegiatan seperti ini khusus setelah hipertensi nggak tahu jadi moga-moga bisa. Ya, konsultasikan ya, karena tidak bisa itu. Monggo ibu-ibu yang khususnya sudah terdeteksi, saya mohon untuk kesepakatan ini diterapkan di wilayahnya masing-masing, Ibu. Monggo gaweane ditinggal sedelo kalau pas harinya, jadi jangan alasan lagi. Ya pas harinya hanya seminggu sekali berarti rutin Mbak untuk senamnya ya, dan kelas ya. Nah,
Jadi seminggu sekali nanti ibu-ibu RT juga ibu kadernya ikut mengingatkan paling tidak ibu dan ini ibu yang sudah rawuh di sini kalau menyempatkan waktunya hanya paling 1 jam 2 jam. Nah kenapa saya kira ibu-ibu yang sudah biasa hadir ke pokoknya sudah juga sih, ya itu yang tidak hadir ini yang sulit bisa di yang RT2 nanti bisa digabung di RT3 ya Mbak. Nanti saya kabari kadernya juga bisa. Ini sudah artinya. Oh enggak, nanti tak kasih. Sekarang biasanya gitu ibu untuk monggo semuanya saling bergerak bersama biar sehat semuanya ibu bisa jalan-jalan selalu. Nanti jalan-jalannya nggak bisa ikut tapi sama-sama kaki sakit ini dulu. Ada suun, biasanya cukup itu mungkin biar ditutup baiknya aja. Ada suun. Terima kasih untuk Ibu Titi yang telah memberikan motivasi kepada kalian, supaya ibu kelas kalian ya. Jadi nanti bisa mengikuti kegiatan dengan baik, dengan rutin, karena kan juga ini untuk berikan bersama-sama. Nah ini untuk acaranya sudah selesai, tapi sebelumnya nanti mau untuk Bapak Ibu, Pak Lurah, Pak RT sama Bu Dewi dan juga Bu Titi untuk berfoto bersama ini. Mungkin bisa langsung saja, langsung kalau kita tutup jam 2 begitu. Karena tadi pada doa, kalau jam doa kayak biar masing-masing boleh berdoakan. Selesai. Jadi untuk ikutin berdoa mungkin bisa sekalian menempatkan diri untuk di depan lebih untuk berfoto bersama.